Halo guys, belum apa-apa gue udah ngomong so. Halo guys, selamat pagi. Balik lagi di channelnya It's Bedoel here, it's Bedoel there, it's Bedoel everywhere, and it's Bedoel vlogging again. Yes, boom. Yoi, gue inget opening gue pertama kali. Yes, boom. Kayaknya nggak bisa terlepas dari yes, boom ya. Yoi nggak? Yoi lah. So, hey, kau pindah jalur nggak ngasih tanda ya? Terbaik. So, sekarang hari ini, today, yoi, kalian bertemu kembali dengan si Uti. Yoi, enggak, kok gue yoi mulu ya. Bertemu kembali dengan Uti. Gue emang lagi kurang waktu rentan. Ngomong apa sih? Garing. Jadi gua waktu ngevlogin sekarang lagi agak sedikit berkurang. Semangat dek. Waduh, cewek-cewek semua. Pagi-pagi yang lihat segar. Ya, mantap pak. Pagi-pagi sudah lihat yang segar, jadi semakin semangat. Jadi gue lagi jarang banget ngevlog karena emang lagi ini banget, lagi sibuk banget. Sorry guys. Jadi thank you juga yang udah memberikan pengertiannya. Cielah, kalian yang terbaik. Buat kalian yang nanya, sarung tangan lu nggak dibenerin atau rusak itu bang? Longgar gitu? Enggak. Ini sarung tangan dari Elders Garage. Ini kalau misalnya kalian tahu tuh, ya kalian pasti tahu. Mungkin kalian juga ingat Dendim waktu dulu yang sarung tangan yang warna kuning. Itu ikonik banget ya. Sarung tangan yang warna kuning. Nah ini versi hitamnya. Gue beli yang versi hitamnya gitu. Kalian mungkin kalau mau samaan atau yang mau versi kuning juga bisa cek di Elders. Kemana bang? Lampu sennya itu loh, kanan terus. Waduh, macetnya parah juga. Ya udahlah ya, sambil macet-macetan aja ngevlognya. Biar kayak Lims Moto yang channelnya selalu macet. Halo Lims. Pak, semangat pak. So, dia ngapain anjir? Dia nyanyi. Bahagia banget ya hidupnya. Cuek aja udah, nyanyi-nyanyi. Jadi hari ini gua mau ngomongin soal plat nomor di motor-motor kayak gini nih, motor-motor fairing atau mungkin motor semuanya, tapi lebih banyaknya sih di motor fairing kayak gini lah ya, motor sport gitu, sport fairing. Kalau misalnya naruh plat nomor di belakang ini nih, windshield seperti yang kalian lihat punya gua, apakah legal? Apakah diperbolehkan? Apakah dilarang? Atau ada tulisannya di undang-undang nggak boleh di situ? Jadi apakah plat nomor yang di belakang windshield gini legal atau enggak? Langsung aja to the point ke undang-undangnya. Kalau misalnya yang berdasarkan yang gue baca itu yang penting adalah penempatannya itu jelas, ada capnya. Jadi penempatannya tuh kelihatan lah gitu sama petugas polisi nanti. Jadi jelas tuh kayak gitu tuh di depan gini, itu jelas. Nah itu nggak apa-apa, emang tempatnya. Cuman kan ini kalau misalnya R25 memang sebenarnya ada tempatnya di depan windshield, ada dudukannya. Cuman kalau misalnya gue pasang di situ pas malam, si plat nomornya ini jadi mantulin cahaya lampu kecil ke arah gue. Jadi gue agak sedikit terganggu. Terus pasti ada yang komennya, kenapa nggak lu lakban aja atau ditutupin apa gitu ini ya belakangnya biar nggak silo, biar nggak mantulin cahaya. Mantul, mantap betul. Ya kalau misalnya kayak gitu gue nggak pengen aja. Menurut gue kalau misalnya ditaruh di belakang windshield kayak gini, kalian pasti ada yang setuju. Apalagi kalau kalian yang masang juga di belakang windshield, ya lebih bagus aja. Depannya lebih bagus aja, lebih rapih daripada kalau misalnya pasang plat nomor di depannya kayaknya agak gimana gitu. Kalian pasti ada dah yang setuju kayak gitulah, pasti ada lah gitu. Tapi mungkin sebagian dari kalian juga nggak setuju karena kita nggak mempergunakan apa yang sudah disediakan, anjay. Dan bagaimana di undang-undangnya? Kalau misalnya yang gue tahu itu, yang gue pernah baca, dulu memang ada undang-undang di mana plat nomor ini spesifik banget, bahannya dari apa, warnanya apa, harus penempatannya. Kalau misalnya penempatan kayaknya enggak. Tapi kalau misalnya capnya itu harus sih, di mana-mana juga harus. Bahannya maksudnya bahan dari si plat nomornya, dari apa gitu. Jadi kan itu pasti menyangkut bahannya stiker atau memang plat besi. Nah cuman undang-undang itu udah nggak diberlakukan, udah dicabut. Tapi sekarang itu yang penting adalah
yang perlu gue garis bawahi lah ya, yang berdasarkan gue baca, itu penempatannya itu harus jelas dan capnya itu harus ada. Cap si ininya, polantasnya kan ada tuh cap di sebelah kiri bawah. Kalau misalnya kalian lihat dari depan, kalau misalnya dari sini berarti di kanan bawah itu ada capnya, harus ada itu berarti membuktikan kalau misalnya plat nomor itu asli dari Polantas. Cuman kalau misalnya nggak ada berarti itu palsu atau modifikasi, dan itu baru nggak boleh. Nah, sekarang kita ngomongin lebih spesifik aja ke tempatnya aja. Kita ngomongin tempatnya aja deh. Penempatan. Kok penaruhan? Nggak enak aja ya. Penempatan si plat nomor ini gimana? Bukan gimana, di mana? Karena kalau misalnya dari pabrik kan udah pasti kan mereka kasih dudukan gitu kan. Kalau misalnya di depan kalian udah pasti ya banyak yang bilang kalau misalnya nggak enak, nggak bagus, atau mungkin bisa dibilang juga nggak nyaman. Karena di luar negeri aja nih ya, plat nomor kayak gini, gue nggak usah sebut negara lah ya, ada pokoknya salah satu negara yang memberlakukan plat nomor besi kayak gini, plat kayak gini, justru nggak boleh ditaruh di depan. Karena takutnya kalau misalnya copot ya kena pengemudinya atau gimana ya. Kalau misalnya copot atau enggak sih itu tergantung dari pemasangan ya, bukan dari apa-apanya. Itu sih tergantung dari pemasangannya aja, bener atau enggak, kuat atau enggak. Ya gue sih bukan membanding-bandingkan negara kita sama negara lain, karena setiap negara pasti punya kekurangan, punya kelebihan ya enggak. Dan kalau misalnya di Indonesia berlakunya seperti itu, pasang plat nomornya di depan dan di belakang. Nah cuman di mananya itu enggak lebih spesifik gitu. Mungkin kalau misalnya dari pihak berwajib ada yang menonton ini, mungkin bisa disosialisasikan kembali kepada masyarakat. Yoi. Jadi disosialisasikan kembali aja kepada masyarakat bagaimana penempatan plat nomor, apalagi khususnya di motor sport fairing kayak gini, itu baik dan benarnya di mana. Karena di undang-undang gue sih cuman bacanya, nggak tahu karena gue bacanya kurang atau memang undang-undang itu nggak spesifik memberitahukan kalau penempatannya itu di mana yang baik dan benar gitu. Cuman ya gimana ya, selama ini sih gua lihatnya peraturan itu masih abu-abu. Kalau misalnya plat nomor harus di depan, kalau misalnya di motor ini kita bilang aja windshield, jadi masih abu-abu gitu, masih belum terlalu jelas. Pak, saya ini nyala terus tuh Pak, Bapak jalannya sebelah kiri, Bapak mau ke kanan atau mau nyebrang? Ternyata enggak, dia lurus aja, ya udah biarin. Karena di undang-undang aja sendiri bilang yang penting itu jelas terlihat. Nah, kalau misalnya ini kan di belakang windshield ini kan masih jelas terlihat. Apalagi gue windshieldnya juga masih yang bawaan, which is masih bening. Wow. Bukan nggak bening-bening banget sih, maksudnya masih kelihatan gitu, masih kelihatan jelas dari depan. Yang tukang parkir aja kan tukang parkir lagi. Kalau misalnya kalian keluar dari mall atau dari ruko-ruko gitu, ini orang yang jagain parkirnya apa yang tiketnya itu juga masih bisa jelas lihat gitu, masih bisa jelas lihat kalau misalnya ini plat nomornya berapa gitu, masih jelas. Karena gua pun kalau misalnya kalian tahu, kalau misalnya kalian follow IG gua dan kalau kalian lihat waktu dulu gua postingan yang gua ngelewatin razia, itu polisi waktu itu sempat ngeliatin gua, lebih spesifiknya lebih ke plat nomor, cuman dia ngeliatin aja dan nggak meriksa, nggak nyuruh berhenti, nggak apa gitu. Seperti kalian yang lihat di Instagram lah, kalian cari-cari aja, itu nggak apa-apa. Nggak tahu mungkin karena si polisinya memang membiarkan atau memang sebenarnya nggak apa-apa, kan nggak tahu kan. Andaikan kalau misalnya memang penempatan seperti ini salah, jadi yang harus benar itu memang harus di depan, ya harus disosialisasikan kembali mau nggak mau. Karena kalau misalnya dibiarin gini aja, lama-lama juga entah makin banyak orang make stiker, ya kan. Kalian pasti banyak dia ngeliat kalau misalnya motor-motor kayak gitu tuh make stiker plat nomornya. Gue sih nggak mau menyalah-nyalakan ya, cuman ya berdasarkan undang-undang kan disebut bahannya dari apa. Nah, bahan yang benar itu adalah bahan yang dari besi ini. Kalau misalnya stiker itu ya kalian bilang sendiri apalah itu salah atau enggak gitu. Gue nggak mau di sini, video ini bukan mau menyalah-nyalakan siapapun, bukan mau benar-benarkan siapapun, tapi ya kita sharing-sharing aja. Gue juga sharing unek-unek gue gimana sih tentang si plat nomor ini, gimana enaknya. Kita tuh semua biar tahu lah, kita nonton video motovlog tuh jangan yang
yang cuman asal kebat-kebut begini-gini begitu-gitu, ya begitulah pokoknya. Ya gue bukan, maksudnya bukan sok belaga tua atau berat gimana, tapi ya pasti sebagian dari kalian ada ya yang resah kalau misalnya kita tuh ngelihat orang ada motoran tapi nggak ngerti gimana cara bermotor yang baik dan benar. Apalagi kalau misalnya makin sekarang kita yang kayak rombongan gitu, kalau misalnya Sumori atau Satmori itu jalan gede banyak gitu, cuman dibilangnya arogan. Nggak mau gua kayak gitu. Jangan sampai lah makin jelek aja gitu citra permotoran orang rider di Indonesia. Gua nggak mau lah begitu, karena makin lama udah pasti orang ngelihat, wah arogan, wah begini-gini, wah begitu-gitu. Susah kan? Ribet nanti jadinya. Gua kalau bisa sih emang channel ini menyediakan, asik menyediakan yang lucu-lucu iya, yang mengedukasi iya, yang menghimbau iya. Gue sih pengennya kayak gitu. Terus sih Mbak kenapa tuh keram kakinya? Jangan sampai motovlogger juga dianggap, wah motovlogger mah arogan. Ya jangan sampai kayak gitu juga. Jadi mungkin dari kalian juga ada sugesti atau ada saran untuk di channel It's Bedoel Here ini, channel kita-kita, channel kita-kita. Karena kenapa gue sebutnya begitu, karena memang kalau misalnya nggak ada kalian juga, ya channel It's Bedoel Here juga nggak ada. Ya gitu-gitu aja, nggak sampai kayak sekarang gitu. Gue juga harus berterima kasih juga sama kalian yang sudah support sampai sekarang. Dari zaman dulu gue pakai HP, iya. Buat kalian yang subscriber baru, ya mungkin belum tahu gue dulu pakai HP. Kalian bisa cari-cari aja video gue yang awal-awal, itu resolusinya jelek. Dan ngadepnya juga ke gue, jadi selfie vlogging gitu, tapi tetap di motor. Ya kalau kalian penasaran ya kalian scroll aja. Oh kosong, ayo. Kalau kosong aja. Jadi mungkin dari kalian ada sugesti atau ada saran channel ini mau bikin konten apa lagi. So sekian dulu topiknya. Mungkin sudah cukup panjang, sudah lewat dari 10 menit, iya. Jadi sekian dulu topiknya. What do you think about this video? What do you think about this vlog? Thank you yang udah nge-view, thank you yang udah nge-like, thank you yang sudah subscribe, apalagi yang dari dulu sampai sekarang. Dan thank you juga buat kalian yang baru subscribe. Selamat menikmati konten-konten di video ini. Padahal banyak yang gak penting sih. Jo, manggil siapa gua? So, thank you guys for watching, and I will see you guys on my next video. Bye bye. Oh my. Dan saya berapa? 50. Yeah.